dengan kita melaksanakan kebijakan pemerintah, ya, ada saja hal-hal yang di luar daripada kemampuan kita, tapi bagaimana kita bisa meminimalisir persoalan-persoalan itu. Nah, hari ini saya minta kita 1 jam, ya, kita 1 jam 45 menit lah, bukan 45 seperti ini. Saya ingin tanya, setelah Anda mengerjakan soal baik kelompok maupun pribadi, ataukah yang menjadi self studying itu, ada yang menjadi masalah yang Anda bisa sampaikan ke saya? Mungkin ada masalah yang Anda hadapi atau tidak mengerti terhadap persoalan-persoalan yang Anda baca. Siapa yang mau bertanya ini? Nah, jadi begini, pada saat keluar rumah, sampai habis waktunya. Si kuat deh, kasih kuat bicaranya. Nanti kau buka ulang pick out room. Apa? Dorang ini kan nenek apa? Coaching lagi tuh. Andi, kasih mati kau punya anu. Oh, siap salah, Bu. Stop. Mohon izin Bu Dery unmute. Ya, saya minta maaf, ada yang mau bertanya dengan soal atau materi yang sudah Anda baca dengan agenda 3 ini sesuai dengan tugas saudara, apa ada yang tidak dimengerti atau ada yang menyampaikan gagasan seperti apa? Saya persilakan. Dadah. Pak Dani, dadah. Siapa yang mau bertanya? Ibu Nimade, dadah. Minimal yang sudah Anda rasakan ketika Anda membaca materi WOG, membaca ASN, membaca pelayanan publik yang Anda hadapi di kantor dengan pernyataan-pernyataan, dengan hal-hal yang sudah dibaca. Ada hal yang menurut Anda tidak pas dan perlu pemikiran yang sama gitu. Dadah. Dadah ya. Ada, Bu. Siapa? Pak Dion ini. Pak Dion terus Belum. yang bertanya ini. Belum ada, Bu, dari saya. Oh iya. Soalnya mukamu muncul, jadi saya pikir kau bertanya lagi. Dadah ya, yang lain dadah. Oke, saya hanya membrainstorming kembali karena kita 45 menit ini mengenai bagaimana kita bicara persoalan pelayanan publik ya. Pemerintah ini sudah menyiapkan segala penyelenggaraan pemerintahan itu sudah berdasarkan semua tugas diserahkan kepada diserahkan kepada semua instansi kementerian sehingga tidak ada laksanakan tugas. Nah, kalau kita bicara pelayanan publik ini, bahwa pemerintah mempersiapkan kewajiban pemerintah mempersiapkan segala fasilitas termasuk badan usaha milik negara, BUMN, BUMD, mempersiapkan segala fasilitas di dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tentu ketika tujuan pemerintah itu memberikan pelayanan dengan catatan pelanggan atau masyarakat itu puas. Sekarang pertanyaannya, apakah semua aspek pelayanan yang diberikan dari pemerintah maupun badan swasta itu semua puas tidak? Ya, masyarakat puas tidak? Masih ada kan banyak keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Contoh saja, minta maaf ini teman-teman dokter,
Ketika kita bicara ke puskesmas, kita bicara ke pustu, apakah SOP itu semua terlaksana dengan benar? Contoh ya, contoh. Memberikan pelayanan itu sesuai dengan tata urutannya. Misalnya kita ke rumah sakit, ke loket 1, loket 2 dengan sistem yang SOP yang menyamankan pelanggan, apa semua sudah terlaksana seperti itu? Nah, yang umum saja ketika kita bicara BPJS, banyak yang tidak puas dengan BPJS. Padahal pemerintah menginginkan semua ready gitu. Dan bagaimana sebenarnya aturan, kalau kita bicara aturan, kita bicara kebijakan, kita bicara kebijakan pemerintah, itu sudah tertata sedemikian rupa. Cuma dalam rentang pelaksanaannya yang dilaksanakan oleh kita sebagai PNS itu kadang-kadang tidak sesuai. Ya, masih ada yang tidak berdasarkan SOP. Kalau persoalan kebijakan misalnya, dia pejabat ya oke lah, enggak apa-apa karena kapasitas beliau sebagai seorang pejabat publik yang diberikan pelayanan ya. Tapi sebagai masyarakat biasa ada juga risih. Kalau SOP siapapun dia harus sesuai dengan SOP tata urutannya. Sama dengan Anda ketika belajar PBB, tata cara protokolan kan sistemnya ya mengalir aja seperti itu. Tidak boleh yang di belakang langsung kan sudah tidak enak kelihatan. Justru itu di dalam pelayanan publik ini bagaimana membentuk karakter, membentuk organisasi itu betul-betul siap. Gitu. Orang sana bilang ready for use. Ya, jadi membentuk organisasi yang tidak terlalu panjang gitu. Saya kira saya sudah pernah ungkit kemarin. Anda bisa lihat bagaimana dengan pelayanan Samsat. Ya. Itu kan mempermudah semua. Tapi berapa organisasi yang ada di situ? Ada Poldanya, ada Pemdanya, ada asuransinya ya. Karena kita juga peserta asuransi kan begitu, BPJS ya. Asuransi kecelakaan segala macam. Ada pajaknya, pajak kendaraan. Ketika bicara pajak kendaraan ya kendaraan roda 4, roda 2 ya. Alat berat, itu semua dibayar pajak itu. Itu mekanismenya sudah jelas berdasarkan itu penyetorannya tidak pakai duit. Ya. Langsung ATM. Sekarang kalau di Samsat dibuka per APB melalui Bank Pembangunan Daerah ya, bayar situ. Tapi masih ada juga yang mungkin karena tingkat pengetahuan manusia ini kan beda-beda, ada juga langsung bawa uang sendiri. Sebenarnya yang bawa uang sendiri itu yang biasa bikin persoalannya lain. Sudah dikejar sama calo. Calo ini cepat-cepat, mana saya urus Pak, mana saya urus Bu. Ya tentu ada take and give-nya ya. Padahal kita tidak seperti itu sebenarnya. Tidaklah seperti itu. Jadi kalau bicara soal pelayanan itu tidak boleh begitu. Jadi terbuka, transparan, berapa biayanya, kan begitu. Kenapa orang juga seperti saya sampaikan sini, kenapa orang lebih suka di rumah sakit swasta daripada rumah sakit pemerintah? Lihat tata laksana ruang kerjanya, orang nyaman. Ya. Dan memang yang bekerja di situ rata-rata memang semua orang bekerja di swasta itu lebih profesional. Ahli-ahli itu maunya di situ karena besar honornya. Jasa mediknya besar. Tapi kalau di rumah sakit umum kan ada standar. Jasa mediknya standarnya ada. Makanya juga kalau kita bicara minta maaf ya kalau ada yang teman dokter di sini. Kalau bicara dengan perawat dan segala macam. Padahal mereka PNS tidak pernah itu pakai baju seragam itu dokter. Coba lihat pernah pakai baju keki enggak itu?
Itu karena orang pikir lebih baik di perusahaan dulu baru pergi kerja sebagai PNS. Padahal dia diangkat PNS loh. Jabatan fungsional dia. Nah, ini yang dituntut yang kadang-kadang sesama mereka sendiri ada rasa kecemburuan gitu loh. Kami disuruh apel. Ya kan begitu. Isi absensi. Eye contact-nya atau pakai finger. Tapi saya itu dokter. Mana ada yang begini. Tapi tidak juga dipecat. Kalau bidan dan suster mungkin ada pakai shift, oke lah pakai shift. Tapi itu juga menambah kecemburuan. Belum jasa mediknya, jauh lebih besar. Belum fasilitasnya. Kalau dokter ahli itu sudah kendaraan dikasih rumah lagi. Karena kalau tidak dikasih orang lari semua ke daerah sana itu. Di mana lebih fasilitas, lebih mau ke swasta. Ada dokter yang berhenti jadi PNS, dia masuk ke rumah sakit swasta. Ada ya, di Parigi itu ada. Saya dicerita, kenapa dia keluar? Dia lebih senang di swasta. Nah inilah maksudnya ketika kita bicara pelayanan harus transparan, SOP-nya jelas, ada keterbukaan, ada kepuasan bagi pelanggan maksudnya, bagi peserta yang akan melakukan pengobatan di situ. Dia, oh ya saya nyaman di sini. Tapi rata-rata yang namanya rumah sakit pasti ada keluhan. Padahal ketika kita bicara pelayanan publik itu prinsip-prinsip yang harus diberikan kepada masyarakat itu adalah transparansi. Kemudian responsif, kita sangat respon. Nah, siapa yang harus melakukan responsif itu adalah kita petugas. Makanya di dalam nanti Anda lebih jelas ya, tapi misalnya umum-umum saja ini nanti ketika klasikal itu akan dicerita secara jelas ya oleh pengampunya untuk menjelaskan pelayanan publik ini bagaimana sebenarnya. Ketika responsif itu siapa yang diresponi? Karena ada suster ataupun ada dokter, yang sakit tidak sembuh, tambah sakit karena stres lihat petugas. Bukan itu ciri khas pelayanan. Bagaimana sifat, bagaimana sikap dan perilaku itu diberikan supaya orang nyaman. Mari. Barangkali sakit giginya ya, lihat terima orang, baca saja, suruh marah-marah. Siapa bu? Kamu. Tambah sakit itu yang berobat. Termasuk juga para bidan, para perawat. Saya kira juga sama dengan guru. Sama juga dengan guru. Kalau memberikan pelayanan, orang tua murid datang. Ya, dari sini, ini apa kekurangan anaknya. Karena sudah dipanggil dengan surat, diberitahu. Ibu, ini begini anaknya ibu. Kalau toh yang dilakukan oleh sekolah itu sudah tidak mampu dilakukan pendekatan secara individu oleh guru dan murid. Kalau itu yang SOP itu yang dilaksanakan, mungkin orang tua murid bilang, terus apa gunanya anak saya sekolah situ? Apa gunanya kalian guru situ tidak bisa menghandle anak saya misalnya dalam keadaan yang seperti apa, nakal atau apa? Tapi kan ini pendekatan. Kita rasa ya, saudara juga rasa ketika kita senang sama guru, sampai kapanpun kita tidak lupa. Dia keras, dia apa, tapi kita lihat. Dia maunya kita baik gitu ya. Saya sampai saat ini saya punya guru SD, guru SMP, guru saya ingat semua karena walaupun saya pikir keras, tapi akibatnya yang kita lihat bagus itu. Sekarang kan dengan HAM biar cuma dicubit so lapor. Apa ini? Guru juga dia punya jadi bulan-bulanan, saya cubit saja mau jadi HAM. Jadi sebenarnya ini jadi perilaku seseorang itu ketika melayani siapapun di dalam dia melaksanakan tugas itu menjadi ciri khas daripada pelayanan publik gitu. Kenapa orang selalu bilang, saya lebih senang kalau berhadapan dengan ini. Saya kasih contoh saja, kenapa itu perbankan yang cantik-cantik semua, yang muka-muka smile, yang glowing katanya orang bilang. Jadi mari baru masuk pintu saja dibuka oleh satpam yang penuh dengan keramahan.
Tapi coba kita pilih kantor kependudukan, pilih lurah, dia orang dia lihat mulai dari kaki sampai atas. Siapa ini orang? Astagfirullah. Padahal dia pegawai gitu. Jadi saya berharap ketika kita bicara pelayanan publik, apa prinsip-prinsip pelayanan publik itu Anda sebagai ASN, kan saya bilang tadi, pelaksana pelayanan publik, melaksanakan semua kebijakan pemerintah. Jadi kalau ada kebijakan pemerintah pusat, pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kesehatan, peningkatan pendidikan, peningkatan indeks pembangunan manusianya seperti apa, pengentasan kemiskinan seperti apa, kamu harus, kita semua harus di depan. Kita adalah pelaksana kebijakan pemerintah, kebijakan penyelenggaraan publik ini. Nah, kalau ini yang tidak diketahui oleh kita, apalagi saudara ini langsung berhadapan dengan guru, berhadapan dengan murid, berhadapan dengan masyarakat ini para para bidan, para tenaga kesehatan ya. Kemudian juga di SOP sama dengan ini Pak Leon, kalau dia di inspektorat datang kemana dia pasang di dindingnya begini lehernya, langsung aja sama periksa kamu. Tidak lama kok dilempar di luar. Jadi bagaimana cara mau disimpati sama orang kalau juga Anda datang dengan boleh-boleh saja semua menjaga kewibawaan, menjaga tugas pokok saudara sebagai seorang pemeriksa, tapi ada etikanya dong ya, ada etikanya. Ini jangan karena ya minta maaf, saya ini pengalaman juga lihat teman-teman pemeriksa ini ya, supaya, tapi sebenarnya tidak ada masalah kalau memang itu karena tugas urusan tugas pokok saudara ya, untuk mencari, sebenarnya bukan mencari kesalahan, memperbaiki ya hal-hal yang kurang sesuai dengan aturan diingatkan, salah ini, itulah tugasnya inspektorat. Kecuali yang sudah tidak bisa dia pertanggungjawabkan, baru saudara angkat. Oh ini sudah tidak bisa, biar dikasih tahu, bisa diperbaiki enggak ini? Kan begitu pendekatannya. Anda tidak pernah buat laporan, markup, harga, nah, bersedia kembalikan? Karena ini ya standarnya ini jelas. Ini volumenya pekerjaan seperti apa. Nah semua saudara-saudara ini, khususnya saudara yang baru prajab ini kan pasti berhadapan dengan orang-orang. Ya. Tidak ada lagi yang tidak berhadapan. Karena tugas kita sebagai PNS. Nah prinsip-prinsip pelayanan publik ini tidak diskriminatif ya, seperti saya sampaikan tadi. Bahkan coba Anda lihat pemerintah itu mempersiapkan yang orang-orang yang cacat itu disiapkan, ya, dipersiapkan fasilitasnya. Tempat jalan orang yang apa cacat itu dipersiapkan, di rumah sakit juga saya lihat sudah ada itu ya. Di kantor-kantor, bahkan di perhotelan juga sudah siapkan tuh, bahkan di perbankan juga sudah. Jadi memang menyiapkan fasilitas itu tidak ada diskriminasi. Karena kamu cacat tidak diterima, tidak ada. Bahkan PNS pun diterima itu yang cacat, yang bukan cacat apa, misalnya cacat fisik gitu ya. Bahkan ada yang tunarunggu pun diterima, mungkin di dalam praktek pelaksanaan dia bukan menangani berhadapan dengan orang, tapi ada kerja yang keahliannya yang bisa dia kerjakan gitu ya. Jadi tidak ada, kalau kita bicara prinsip pelayanan itu tidak ada diskriminatif ya. Tidak ada itu. Jadi kalau ada yang bilang oh ini oke lah, kalau ada kebijakan political will karena dia ini oh ya dia anggota dewan misalnya, biasa kan begitu. Mari Pak, mari. Saya rasa juga itu karena pejabat ayo Bu silakan. Enggak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi ya kalau kita tahu diri minta maaf juga. Maaf ya saya duluan. Iya silakan Bu. Jadi orang juga apa ikhlas, jangan karena dia mentang-mentang dia main tabrak orang, tunggu saya duluan. Oh saya bilang kalau yang begitu tuh ganti kakinya biar dia jatuh. Ya sama tuh kalau kita makan misalnya, nah ini ketika kelihatan etika dan etiket gitu. Ketika kita makan di pesta
Saya sangat risih kalau lihat orang makan, bertumpuk-tumpuk. Selain kenapa kasihan ini, apa tidak dapat? Apa. Kan tidak enak dilihat ya. Padahal SOP-nya itu seperti kalian makan, kalian belajar bela negara, tata apa namanya keprotokolan itu kan enak kalau rapi, ya satu-satu. Cuma biasanya saya juga kalau dalam keadaan begitu saya bilang satu-satu baru sadar oh iya bagus apa nasi itu semua ditumpuk sini saya bilang itu tidak bersih itu nasi karena segala macam. Ya, masih ada saudara-saudara kita ya siapa lagi saudara kita semua itu karena tidak berdasarkan etika dan etiket yang berlaku gitu. Nah, saya minta maaf ini persoalan mental attitude ini kan dibentuk oleh lingkungan sendiri. Jadi saya minta maaf ketika kita bicara persoalan mental attitude itu adalah persoalan kehidupan dia, siapa dia, oh iya dia latar belakangnya seperti apa. Sama juga kita kalau orang minta maaf, saya sekali lagi minta maaf yang biasa hidup dengan di rumah tangga dari kecil dengan suara-suara besar yang tidak anak-anak itu kan jadi apa? Lain juga kata kalau orang tuanya didikannya cukup bagus, kelihatan anak-anak itu bagus. Ya, saya tidak salahkan. Saya ini macam-macam bawa orang ya, bawa tim kemana-mana. Lalu saya bilang, minta maaf, kalau kita orang Sulawesi ini, karena daerah laut, kalau buat cerita itu berteriak-teriak, tapi tidak marah sebenarnya. Ya, tidak marah sebenarnya Pak, saya bilang gitu. Ya, sama dengan saya orang Batak. Astagfirullahaladzim. Padahal saya asli Sulawesi. Saya biasa kata, ibu dari Batak, ya mungkin, terserah. Tidak apa-apa juga kalau saya dibilang dari Batak. Yang penting saya lahir di Indonesia saya bilang gitu. Ya, tapi apa tipikal dan perilaku itu juga. Ya, saya sudah dengar kemarin ada orang bilang kalau Ibu Dery menguji apa tuh. Saya sebenarnya bukan saya mau teman-teman tuh betul-betul profesional gitu. Ya, ketika saya mau tanya, ketika saya gali benar dia paham nggak ini. Dia paham nggak ketika kita bicara. Nanti sama dengan Anda diuji Anda, kalau Anda pahami tugasmu, biar dibolak-balik itu pertanyaan Anda tahu. Sama dengan ketika Anda membuat rancangan nanti, apa yang Anda angkat harus Anda tahu ceritanya seperti apa. Kenapa saya angkat ini dengan tapisan analisa. Bagaimana keterkaitan ketika melakukan ini, keterkaitan dengan ini. Apa yang Anda mau rubah, mau inovasi apa yang Anda lakukan. Oh saya mau ini SOP-nya yang atau peningkatan disiplin pegawai di lingkungan. Karena apa yang Anda lihat di situ tidak disiplin. Apa dicontoh? Iya, saya jumlah sekian, hasil absensi itu yang hadir hanya sekian gitu. Nah, itu kan tujuan Anda untuk peningkatan. Apa cara strateginya? Ya banyak untuk meningkatkan itu. Misalnya mungkin saja orang tidak malas kerja, pimpinan tidak bisa memberikan contoh, ya tentang punishment dan reward yang diberikan tidak sama seluruh pegawai. Itu kan sudah persoalan gitu, sudah persoalan yang ada. Jadi itu analisa yang harus Anda lakukan misalnya di instansi Anda, di institusi Anda, apalagi di bidang Anda, termasuk juga para guru. Kenapa anak didik ini tidak tepat waktu atau anak didik ini belum memahami? Mungkin dengan cara dia bikin inovasi, ketemu langsung atau apalah, pokoknya caranya seperti apa supaya anak didik atau penambahan jam pelajaran boleh-boleh saja sepanjang tidak mengganggu jam pelajaran pokok. Dan itu ada perlu kesepakatan kan begitu, kesepakatan dengan orang tua murid. Ya saya mau bikin terobosan ini. Misalnya mau pemanfaatan, membuat lapangan olahraga, macam-macam. Saya banyak menguji yang begini-begini, ya. Banyak sekali. Mau bikin model daring, boleh saja. Untuk pembelajaran. Kenapa latar belakangnya saya punya murid 45 ini,
tingkat pemahaman terhadap mata pelajaran ini kurang. Mungkin saya tambah dengan ini, tidak apa-apa. Dalam waktu 2 bulan dia bisa membuktikan bahwa saya dengan metode seperti ini, apakah dengan tata cara pembuatan simulasi, silakan saja. Nanti kita buktikan, oh iya, nanti keterkaitan dengan simulasi itu apa? Agenda 2 apanya? Kalau simulasi yang anti korupsi masuk, wawasan kebangsaan ya, apa manajemen mutu iya, karena kita mau bikin efektif. Perangkat yang kita pakai itu adalah efisien, hanya sekian harganya, ada di lapak, ada di sekitar kita, misalnya. Ya. Oleh karena itu, mulai sekarang saya kira Anda sudah bisa memahami, sudah bisa fokus apa yang saya mau angkat, persoalan apa yang saya mau angkat, dan bagaimana opsinya. Ada manfaat enggak? Karena kalian membuat ini semua ada manfaatnya untuk organisasi, untuk peningkatan kinerjamu, ya, untuk sendiri itu saya dengan begini saya punya kinerja bagus, lebih bagus. Dan bagaimana terhadap pembuatan SKP-nya, sistem kinerja pegawai, ya saya punya angka bagus karena saya bukan buat terobosan, kan begitu. Penilaian kepimpinan Anda ya, disuruh balik ini backup drone, belum Kan saya tambahkan, Bu, izin Bu, saya tambahkan lagi. Ya, sedikit lagi. Iya. Sudah Assalamualaikum, Bunda. Assalamualaikum. Saya tambahkan, Bu, Bapak Ibu. Sedikit saja. Iya, saya tambahkan, Bu. Saya tambahkan 15 menit, Bu. Bapak Ibu. Izin ya, Tabe. Oh, ditambah semua lagi? Siap. Iya kan tidak cukup tadi Pak, baru terpakai dia. 30 menit ini. Saya tanya dulu anggota, aku sudah cukup atau masih mau ditambah nih teman-teman? kalau saya udah kan lebih mendalam ketika bicara pengampu masing-masing. Saya kira begitu Pak. Iya. Ya. Oke. Next time better. Jadi saya kira prinsip-prinsip yang lain, saya masih cerita prinsip ini. Makanya nanti ketika 7 jam banyak sekali teori tentang bagaimana pelayanan publik itu yang dipersiapkan oleh pemerintah. Ketika saya bicara tadi disiapkan oleh pemerintah, baik soal prasarana, termasuk juga pelayanan jasa. Ya. Misalnya perhubungan, bagaimana bikin lancar jalan, kan itu tugasnya dia. Supaya orang enak jalan. Bagaimana pengiriman barangnya, bagaimana jembatannya, layak dari dipakai, belum apa-apa sudah rubuh. Itu jadi semua prinsip-prinsip pelayanan publik itu yang terakhir juga mudah dan murah. Jadi persiapan pemerintah itu bukan hanya persoalan sarana, tapi juga jasa, ya. Jadi sistem administrasinya, dari administrasinya, Anda lihat contoh bagaimana pembuatan KTP sekarang lebih dipermudah, ya. Kalau hilang sekarang yang dibuat oleh Dirjen Kependudukan, kalau hilang KTP tidak perlu kembali ke daerahnya, ada mesinnya itu. Asal dikasih tahu pernyataan hilang setempat, dia langsung diproses lagi. Jadi sudah menggunakan IT yang sangat modern, ya. Mudah-mudahan ya tidak terkendala seperti ini. Karena kadang-kadang sudah dipasang tidak bisa dipakai. Dulu kita juga simpek itu di BKD, mahalnya itu disiapkan, tidak bisa terakses. Ya, saya tidak tahu juga pada di kota juga menggunakan simpek yang menggunakan mesin langsung ke BAKN. Ketika kita tanya ini kan di BAKN kita ke sana tidak bisa ketemu orang langsung di situ, dilayani di situ. Di pintu 1 Anda menangani apa? Masalah mutasi misalnya, oh ada di situ roomnya. Masalah kedisiplinan, oh di situ roomnya. Masalah sengketa, situ roomnya. Nah, kenapa juga pemerintah prinsip-prinsip daripada
pelayanan publik itu murah dan mudah gitu. Kenapa kebijakan pemerintah dia bilang untuk pendidikan gratis? Bupati waktu kampanye bilang saya gratiskan semua. Padahal setengah mati operasionalnya, ya sudahlah kita tidak bicara itu sudah political will yang disampaikan itu. Yang dilakukan oleh para kepala daerah untuk menarik simpati biasa itu. Nanti kalau sudah tidak bisa dilaksanakan dikejar sama masyarakat, tak peper, sudah macam-macam alasan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah akuntabel. Jadi bisa dipertanggungjawabkan apa yang dia lakukan secara transparan. Anda bisa lihat ketika perbankan, ya perbankan memberikan informasi secara terbuka mengenai laba perusahaan. Ya. Sebenarnya juga di dalam rangka pelayanan pemerintah itu ya itu harus terbuka. Ya. Aksesnya bisa dipermudah. Tidak diperlambat gitu. Kemudian dari sisi akuntabel dipertanggungjawabkan sehingga masyarakat bilang, oh iya, kenapa bank memilih saya, masyarakat memilih, nasabah memilih saya di bank ini, saya percaya. Tidak pernah hilang uangku di situ. Itu kan persoalan trust ya, kepercayaan ini yang susah gitu. Sama dengan kita sebagai seorang pegawai, kalau sudah hilang kepercayaan sama pimpinan, nah habis karcis. Jadi di mana saja sudah di garis bawahi saya percaya itu. Ini yang saya ingin sampaikan juga pada adik-adik, persoalan trust, kepercayaan itu sangat-sangat diperlukan. Kenapa saudara-saudara kita termasuk orang barat, orang luar, kepercayaan itu sangat dia pegang. Sama dengan kita minta maaf ya, saya bukan mengucilkan dari suku dan segala macam. Saudara-saudara kita yang dari Cina, ya. Kalau orang Indonesia masuk di situ di perusahaannya itu berarti dia itu dipercaya sekali. Jadi dia memang sudah dipercaya karena mereka ketika bekerja profesional sudah salah satu kali out, ya ada maaf. Ya. Kalau kita di pegawai negeri ini masih lihat-lihat, oh sobat salah dia itu sudah kasih sorong-sorong situ saja, dia bisa juga dipecat. Kecuali ada laporan tertulis dari kejaksaan, dari polisi bahwa dia ini karena sudah bertentangan dengan disiplin pegawai, berbohong, curang gitu. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah berkeadilan. Katanya tidak boleh semua adil. Dalam pelayanan, dalam pemberian misalnya resep, obat, ya boleh, oh dia ini orang kaya, kasih yang begini, kasih yang obat paten. Yang kaya, yang murah, kasih generik. Padahal di pelayanan itu tidak dibeda-bedakan, kecuali yang bersangkutan saya minta obat yang paten. Boleh dong, tapi pemberlakuannya pasti generik. Karena persediaan obat yang disiapkan pemerintah itu tidak pada yang paten, semua generik. Kecuali sudah dilabelkan pada penyakit tertentu bahwa ini yang paten harus pakai ini atau dikombin lah seperti apa. Nah, berkeadilan itu yang dilakukan. Tarif juga begitu. Kalau di sana di daerah sana, dia lihat yang datang ini kalau pakai Mercy, lain dia punya tarif, bos. Yang datang, padahal nggak boleh ya. Masyarakat ini kan, tapi itu juga salahnya kita. Sudah tahu-tahu mahal dia di situ, mau juga dia datang, tapi itu persoalan kenyamanan gitu ya. Dan persoalan kepercayaan. Kita pergi ke dokter, kalau kita nyaman sama ini, walaupun ada second opinion, ada yang untuk kedua mencari kebenaran, kita sudah terpatri bahwa saya senang sama ini. Walaupun itu antara yang ini berbeda tarifnya. Nah, itu persoalan trust ya, kepercayaan.
Padahal sudah ada diatur mengenai praktek itu di ini sekian. Saya sudah tidak tahu bicara kalau yang begitu, itu tergantung kebijakan manajemen rumah sakitnya. Ya. Kalau manajemen rumah sakit swasta itu waduh, paling kurang baru mendaftar sudah 500.000. Ya. Itu kalau pilih dokter di sana itu pegang memang 10 juta. Paling rendah 5 juta. Karena ya apa, kita mau senang juga biar penyakit itu kan mahal. Makanya itu kesehatan itu mahal banget gitu. Makanya harus dijaga. Saya tadi berenang, sebelum mengajar saya berenang ketemu sama dia. Kok sakit-sakit, Pak? Iya Bu, saya Bapak ini tidak ada olahraga ini. Iya, sudah lama saya tidak, baru ini saya, oh pantas saya tidak pernah lihat. Olahraga itu mahal ya, kesehatan itu mahal. Makanya rutinitas kita berolahraga harus, tidak boleh juga di kamar. Memang kalau perempuan mulai katanya mulai bangun pagi sampai matanya bapak-bapak tertutup tidak habis kerja. Boleh juga kerja begitu, tapi ada skala prioritas. Jangan terlalu itu, tapi untuk kenyamanan dan untuk menambah imun kita juga harus dijaga itu. Kita kan punya privasi juga, punya kenyamanan ketika kita kumpul dengan teman itu bagus sekali, enak sekali, kita kan tidak terbebani. Kalau di rumah terus, aduh, emang bengkol ya orang 7. Jadi harus ada kombinasi ya gitu. Nah, ini prinsip-prinsip yang saya ingin sampaikan pada saudara, bagaimana sebenarnya prinsip-prinsip pelayanan publik. Ketika kita bicara prinsip, tentu itu yang melaksanakan adalah kita, PNS maupun petugas-petugas yang ditempatkan di dalam rangka pelayanan langsung. Bagaimana sikap perilaku, etika perilaku. Itu termasuk juga etika perilaku dari dalam rangka pelayanan publik itu, misalnya dia ramah, senyum, cara berpakaiannya ya. Nanti Anda dengar pengampunya menjelaskan secara detail seperti apa gitu. Tapi secara umum saja saya sampaikan, karena biasanya Anda lihat, saya tadi contoh perbankan, rapi cara berpakaian mereka. Itu sebenarnya juga kita pegawai negeri sipil kalau di tempat pelayanan, di front office namanya, di depan, pintu depan menerima orang itu semua smile ya, senyum, sapa, itu etika itu. Selamat pagi, apa bisa saya bantu? Kan begitu biasanya kita dapat di hotel di mana, maaf masih selamat pagi ya. Apalagi kalau dikasih lagi minuman apa namanya, pembuka ya di hotel kan, itu soft drinknya itu kan nyaman sudah. Jadi sama dengan kita masuk di hotel kemana di daerah lain, kita sudah tahu oh hotel ini yang bagus pelayanannya. Itu karena yang mulai dari orang, yang penting itu orang. Anda lihat saja kalau biasa beli Kentucky itu siapa yang terbaik hari ini pelayanan, tentu itu dari sisi pelayanannya gitu ya. Jadi sapanya, sapa orang sama orang, apa bisa terima kasih, masih ada ucapan terima kasih, salam. Ada biasa karena petugas dia so sumpurara, orang pagi Bu, dia cuma lihat-lihat. Ada seperti itu. Atau itu dokter-dokter, astaga, mau cerita ini ya teman-teman kita juga di instansi ya. Yang paling banyak terjadi ini di instansi kita semua, di pemerintah daerah. Saya kira juga sama di guru itu gitu. Ada guru biar dia pindah situ, anak muridnya menangis terus karena baik sekali. Tapi ada guru yang begitu dia pindah, dia anak murid apa pesta. Ada pertanyaan apa itu? Karena entah itu dia punya murid paling tidak suka. Ya, ada juga kita di pejabat di sini, di pejabat ya, cerita di kota saya tidak tahu. Di provinsi itu kalau
Ada pegawai mulai menyatakan tidak suka, bahkan bilang potong sapi kita buka, dia pindah. Astagfirullahaladzim. Tentu semua tidak suka. Mudah-mudahan kamu tidak dapat pimpinan begitu ya. Ada rasa tidak percaya sama atasan itu. Aduh, sangat sulit itu. Nah, saya ini berpengalaman di mana-mana ketika karena berurusan dengan pegawai, datang orang, ada apa? Ini Bu, bawa surat pernyataan tidak puas sama atasan. Hah? Kenapa? Begitu dibaca, astaga. Jadi itu saya bilangnya, saya dari murid, kalau dia tidak suka, bukan dia datang, dia lari. Atau dia bersyukur. Ada juga guru yang pindah, orang yang protes, dia tahu-tahu orang yang protes. Jangan kasih pindah, itu guru kita, kan lain bedanya gitu. Berbeda sekali. Jadi ini yang saya sampaikan pada saudara ini yang memang sudah kita hadapi itu. Akhirnya saya berpikir kalau kita mau jadi baik, segala sesuatu yang memulai dengan yang baik, dengan berdoa sama Tuhan, insya Allah Tuhan tuh kasih salah sudah kamu, insya Allah kalau saya ya, saya percaya sekali itu kalau kita berangkat kerja berdoa, setelah sampai juga berdoa. Jadi ada semangat spirit yang bisa membangkitkan kita punya etos kerja, dan ketika terjadi hal-hal yang di luar naluri kita sebagai manusia, insya Allah kalau kita berdoa, ada saja diselentingi, diingatkan oleh Tuhan model apa, masing-masing berbeda. Saya percaya sekali itu, ya, saya percaya sekali itu, dan saya yakini itu ketika terjadi sesuatu saya langsung astaga, salah sudah ini ya. Gitu. Apa aja kita rasa dari postur tubuh atau ketika ingat orang, oh iya dia ini pernah cerita begini, iya gitu, lalu teringat gitu ya. Nah, saya sengaja ini pelayanan publik ini sangat-sangat diperlukan di dalam rangka peningkatan kinerja ya. Saudara-saudara juga nanti kalau jadi guru, jadi pegawai biasa atau jadi fungsional lain, memang tidak bisa tidak berhadapan dengan orang. Selalu berhadapan dengan orang. Nah, karena waktu sudah melebihi 20 menit awal, masih pada ingat ya. Jadi saya pikir ada yang mau bertanya soal prinsip-prinsip tadi ini, pelayanan publik. Ini saya cerita, ini ada undang-undangnya ya, Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang prinsip-prinsip pelayanan publik. Anda baca, buka di Google kalau apa saja itu. Nah, setelah saya cerita soal prinsip masih panjang ya, manfaat banyak sekali ini. Makanya itu diberikan mungkin klasikal lebih. Nanti juga Anda diberikan, pasti ada games yang diberikan pada Anda untuk bisa melakukan bagaimana gerak kita melayani orang dari sikap perilaku, ekspresi wajahnya, penampilannya. Jadi kalau ini pemeriksa, kalau dia lihat itu orang takut-takut, dia lihat ekspresi wajah, oh pasti ada masalah. Tapi kalau dia biasa-biasa aja dan orang itu memang tidak apa-apanya, biasa aja. Mari Pak, silakan. Saya ingat cerita bisa lah ekspresi. Saya dulu menjadi kabak pengembangan, penerimaan pegawai. Waktu itu seluruh kabupaten itu terpusat di gubernur. Saya kabak pengembangan. Datang pemeriksa irjen, datang datang mereka sendiri bilang, disuruh kembali ini. Oke, sampai ketemu nanti kita ya. Nanti mudah-mudahan saya apakah di 80 ini ada jadi. Oke, makasih. Kok Pak Bambang ada? Lupa. Saya ini dimanapun Ibu Dery berada di situ. Coba itu. Namanya cinta. Namanya cinta itu begitu. Izin Bu.
Ya, makasih Wal sudah ya. Nanti kita ketemu. Mohon maaf Bu sebelumnya Ibu. Ya siapa apa. Nanti kita lihat. Tapi begini Wal, kalau memang kamu ayo kita Pak Mutar kita sepakat ya Pak Mutar. Iya. Pak Bembi ini juga Pak Bambang. Kalau coach itu masa kok 2 jam nggak bisa. Maka iya Bu. Dulu 10 jam kali 2. Iya. 10 jam dulu Cuma itu. 2 jam. Apa yang mau dibilang? Apa yang mau dibilang? Kalau sampai satu memaparkan, tapi kalau Pak Bambang ada dia punya cara saya dengar. Nggak ada dia. Enak. Semua bagus, hebat. Berarti aku mati. kita modalnya cuma hebat aja. Hebat. Kalau Saya Pak penguji takut. Belum bisa mereka presentasikan per orang itu. Apanya sih? Pak Bambang ini kepala sekolah jadi begitu, Bunda. Kepala sekolah dia ini. Aduh. Insya Allah, perlu. Jadi saya terpaksa nambah saya, Bunda, nambah kegiatan sendiri. Saya nge-zoom sendiri dengan teman-teman sepakati. Karena tidak cukup itu. Tapi kalau Zoom sendiri, Pak, kita kan bayar berapa, Pak? Sudah itu. Kita minta, Bu. Saya tadi pagi, saya dengan teman-teman Donggala angkatan 22 itu memang nggak ada jadwal. Saya minta ke mereka, Pak. Yang penting ada kosong waktunya, bisa dikasih. Ada kosong dikasih nanti, gitu. Dikasihkan ruang slot saya kosong. juga nanti macam ini, terutama yang bimbingan, Wal dan teman-teman, ketika nanti penjelasan habituasi, itu kan asinkronus. Saya tidak percaya itu. Sedangkan sinkronus belum tentu bisa dia, apalagi asinkronus. Penjelasan habituasi itu dulu. Iya. Sudahlah kalau begitu, Pak, itu menjadi proses yang kita sampaikan ke Lani. Ini kendalanya seperti ini. Kendalanya siap. Harus kita sampaikan. Kendalanya seperti ini, misalnya jangan kan beda-beda ini dari Pemda masing-masing beda versi yang seperti apa. Bu, kalau kita buka di LMS, memang ada live chat di sana. Ada mereka menyampaikan materi ke kita. Jadi memang mereka aktif memberikan. Kita bagi dia tahap 1, kita membahas masalah ini 4 kali. Kita ngasih, ada live chatnya di situ ada kalau buka LMS ada fasilitas itu. Jadi memang betul-betul kita diarahkan pakai gituan deh. Cuma terus terang kadang greget kita. Saya terus terang kalau ditanya oleh peserta untuk menjawab dengan tulisan tidak mampu saya. Panjang sekali mau dijelaskan, mengetiknya sementara yang sudah antri. Kalau ketemu kan tunjukkan ini modelnya begini dan oke lah, nanti menjadi bahan kita untuk sampai. Ada Bunda, ada ketua ada ketua APDI di sini, Bunda. APDI itu punya kewenangan menyampaikan ke bos. Jadi kita punya kepala sekolah, dia ketua APDI lagi. Iya, begini Pak Ketua APDI itu juga mempersoalkan jangan cuma kita ini jadi tidak masuk angka kredit. Betul. Masa menguji tidak dikasih itu angka kredit? Harus sebenarnya. Saya itu termasuk dirugikan banyak lah. Berhenti sudah jadi menguji. Siap. Waktunya kita capek juga kalau saya tidak dinilai. Aduh. Nanti saya bagi. Masukin itu Pak. Iya, saya bagi. Nanti ada kredit rantang, kredit motor. Kacau. Oke dan makasih banyak semuanya. Oke, makasih ya. Makasih. Siap, Bu. Izin Bu. Saya izin Bu. Bunda Dewi. Saya izin Pak Bambang. Makasih. Dan teman-teman semuanya. Makasih Opa. Makasih. Sudah ada Donggala. Jadi senyumnya lain. Makasih panitia penyelenggara teman-teman. Iya, makasih Pak Opa. Iya. Mohon izin Bapak Ibu untuk kelompok 1 tetap di room ini kita melaksanakan coaching. Sudah ada pengampu materinya. Pak Bambang akan memberikan coaching pada teman-teman kelompok 1. Dan khusus untuk kelompok 2, coachingnya nanti insya Allah habis sholat duhur ya. Pak Sigit nanti akan memberikan materi. Jadi mohon izin untuk Bapak Ibu kelompok 2, silakan leave room. Silakan nanti kita kembali bertemu jam 1 ya Bapak Ibu. Nanti saya infokan lagi kembali ke grup WA-nya. Dan untuk
kelompok 1 tetap stay di sini ya Bapak Ibu. Kita melanjutkan materi ya. Terima kasih Bapak Ibu.